Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala aidan wa la yasuddannakum asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Hadirin mukarramin, para ahli ulama, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, hujjaj, khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, pembina kita, orang tua kita, nasihat kita, Bapak Haji Muhammad Ali, Bapak Haji Tabari, para dewan guru yang hadir, haji utama khusus para tua kami, Bapak Haji Haji Su'aib Haji, Haji Mahmudi, Bapak Haji Jumahi Hussein, Haji Abdul Rahman Arif, Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman, Saudara Salahuddin itu yang hadir, Adnan Hasim, Haji Yunus, dua kuliah subuh, Al-Ustaz Haji Abdul Munir, Ustaz Hasan, Akhil Al-Wahbub yang telah membacakan kitab tadi, Ustaz Miftah Zainudi, akhirnya Ustaz Ali, pimpinan masjid, musola, setulah, kepengurusan. Kalau kita sebutin semuanya banyak banget, tapi yakinlah sambil ingin doa mudah-mudahan para guru kita ini Allah jaga, Allah pelihara, terus berikan kesehatan, afiat, sehingga terus bisa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah juga terlimpahkan kepada kita umatnya yang terus berusaha menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Saya mau agak nyantai karena waktunya agak panjang. Hadis sekalian, melanjutkan daripada tafsir surah Mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu berasal dari kata mu'awwizatun. Nah, turunnya surah Al-Falaq Anas ini kan beriringan, dan surah ini itu sebagai bimbingan Allah kepada manusia. Untuk apa? Untuk memohon perlindungan kepada Allah. Pada pertemuan yang lalu dalam kajian surat Al-Falaq, saya sempat menyampaikan bahwasanya yang menjadi musuh dalam hidup kita yang sebenar-benarnya adalah iblis laknat. Ini musuh yang sebenar-benarnya. Karena itu jangan sampai iblis ini menutupi daripada hati kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 62,
wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwun. Janganlah sampai setan itu menutupi hati kalian. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Saya sampaikan pula kenapa kok iblis itu menjadi musuh kita. Karena iblis ini dendam. Ketika Allah menyuruh malaikat sujud, hormat, ta'zim kepada Adam, mereka sujud. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 kan wa izqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Jika kami berkata kata Allah kepada para malaikat itu sujud, sujudlah dia. Fasajadu, maka mereka sujud. Samina wa ata'na, mereka taat. Illa iblisa, tetapi iblis aba wastakbaro, dia tak mau. Wastakbaro, merasa takabur, merasa hebat. Wa kana minal kafirin, diponislah oleh Allah menjadi hamba, menjadi makhluk yang ingkar. Maka dalam surat Al-Hijr ayat 34 dikatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, keluar kau dari surga. Fa innaka rajim, karena sebenarnya kau itu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi kata-kata ar-rajim ini dari sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim itu adalah ungkapan vonisnya Allah kepada iblis. Hadis sekalian yang dimuliakan Rasulullah. Ketika divonis Allah terhadap iblis ini menjadi makhluk yang terkutuk, bukannya sadar, bukannya insaf, malah dendam sama anak Adam. Dalam Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat 16, fabima aghwaytani la udanna lahum siratal mustaqim. Ya Tuhan, dengan sebab Engkau gelincirkan aku, Kau hinakan aku, maka aku akan menghalangi jalan mereka anak Adam dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi mereka itu anak. Aku akan cari kelemahan anak Adam. Dari mana? Dari depan, ya, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Segala penjuru dicari itu kelemahan manusia. Yang kagak dari mana? Yang kagak bisa dari atas, dari bawah. Orang fasik mengatakan kenapa tidak disebutkan atas bawah? Ketika hamba Allah menadahkan tangan ke atas, mohon perlindungan kepada Allah. Ketika hamba itu banyak bersujud, insya Allah tidak akan tergoda oleh iblis. Apakah Adam tidak pernah melakukan kesalahan? Ya, iblis pernah melakukan kesalahan. Adam, Allah menampilkan di Al-Quran, itu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi apa sikapnya kepada Allah? Kalau Adam, Sayyidah Adam, di Qursyati Asya, kalau Adam itu yang tadinya pernah salah, tapi akhirnya diangkat oleh Allah, dia pernah dikeluarkan dari surga, diterjun ke bumi, tapi diangkat kembali oleh Allah. Kenapa? Karena Adam itu ketika dia berbuat salah, apa sikapnya? Aqallu bidzan. Ini dalam kitab Nasrul Hikmat, silakan baca. Aqallu bidzan yang dilakukan oleh Adam pertama, dia mengakui bahwa dia berdosa, khilaf.
yandam wala dima'alih. Adam itu menyesal, ngaku dosa terus menyesal. Wala manafsahu, dan Adam itu dia mengakui kalau ya dirinya yang bersalah, yang berbuat dosa. Wa azima ila taubat, dan dia bersegera bertaubat. Yang terakhir, walam yaqnut min rahmatillah, Adam tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi walaupun manusia pernah berbuat salah, berbuat khilaf, memang dari sananya sudah pernah dilakukan oleh kakek moyang manusia, tapi menyikapinya yang berbeda. Kalau kita mengikuti daripada Nabi Adam, insya Allah sebesar apapun dosa kita, kesalahan apapun, kekhilafan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang mengikuti iblis, kenapa iblis menjadi celaka? Kenapa iblis menjadi terkutuk? Karena lam yukir dan iblis enggak mengaku berdosa. Walam yandam, iblis enggak menyesal. Ya, walam yalum nafsahu, iblis enggak menyalahkan diri sendiri. Dia mengatakan bahwa ini gara-gara hati. Walam yahzab ila taubah, iblis enggak segera bertobat. Wa qanata min rahmatillah, dan iblis ini putus asa dari rahmat Allah. Makanya jangan jadi iblis. Hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita coba kaitkan dengan surah An-Nas. Ya, kalau kita baca surah An-Nas ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau dengar ayat surah ini, kesannya apa? Dalam qiraah, dalam tilawah, ujungnya berarti dan apa? An-Nas. Ya, ini saya sisipin sedikit. Kalau kita ingin melihat tafsir Al-Quran, maka ada satu aspek tafsir itu dari aspek sastra. Ya, makanya saya senang kitab referensi tafsir itu suatu tafsir. Di dalamnya disisipkan aspek balaghah atau sastra. Dalam surah An-Nas ini, akhir dari setiap ayat itu adalah berbunyi An-Nas. Ini kalau dari cabang ilmu balaghah, ya, ada 3 cabang ilmu balaghah yang pernah belajar di balaghah. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi. Salah satu kajian dalam ilmu badi itu adalah asyajar. Saja itu adalah tawafuqul wasilah fi akhiril harf, kesesuaian yang akhir fasilah, akhir setiap bait, akhir setiap ayat, ya, pada huruf akhirnya. Apa Ustaz? Ya, kalau bahasa komputernya sentrik katanya. Ada yang cuma huruf akhirnya saja, ya, itu namanya syajah mutarraf. Ada yang cuma satu kata akhir saja, namanya syajah mutawali. Dan ada yang sama rangkaian yang seimbang, ini namanya syajah murassal. Ya, contohnya apa? Doa Nabi. Doa Nabi yang seimbang ini dari aspek batin ini, sajanya yang paling bagus, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan khalafa. Itu rangkaiannya, ya, itu seimbang. A'ti munfiqan khalafa, a'ti mumsikan khalafa.
Seimbang, artinya sama, ya kan? Munfiqan, mumsikan, wazannya isim fa'il sama. Khalafan, halafan juga sama wazannya. Ya, makanya kalau dalam ilmu balaghah contoh batu ini yang dipakai pasti ketika mencontohkan daripada syajak murasal tadi, ini doanya Rasulullah. Nah, ini dari aspek sastra. Sekali-kali sedikit-sedikit kita sampai saja lebih besar. Kemudian aspek yang kedua tadi disampaikan bahwasanya kata-kata Anas ini itu dinisbatkan dengan Ar-Rabb. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini juga dalam ilmu ma'ani disebut dengan al-itnab. Pengungkapan yang semestinya idealnya cukup diganti dengan isim domir. Ya, Rabbin nas malikihim. Ya, ilahi itu kalau bahasa idealnya normatifnya. Tapi yang disampaikan tadi oleh Ustaz Miftah Zainuddin, kenapa penyebutan Anas ini sampai 3 kali? Ya, kalau dalam tafsir Sofatut Tafasir, ya, innama khusso an-nasu bizikri takriman wa tashrifan. Bahwasanya dikhususkan penyebutan An-Nas di dalam surah ini sampai 3 kali itu karena takriman wa tashrifan. Itu sebagai bentuk untuk memuliakan, sebagai bentuk kehormatan kepada manusia. Itu hebatnya. Dalam kajian ilmu balaghah itu namanya al-itnab. Cabangnya adalah ilmu ma'ani. Hadis kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 sifat Allah yang dinisbatkan dengan Anas. Saya mengutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Apa itu? Yang pertama adalah Rabbun Nas. Yang kedua Malikin Nas. Yang ketiga Ilahin Nas. Apa yang bisa diambil kalau kita ambil, ya, kita jadikan sebagai kajian dalam ilmu tauhid. Makna Rabbin Nas ini kata Ibnu Katsir di situ melahirkan sifat Allah sebagai rububiyah. Yang kedua, Malikin Nas melahirkan satu pemahaman yakni sifat Allah al-mulkiyah. Dan yang ketiga, yakni Ilahin Nas melahirkan satu pemahaman tentang akidah kepada Allah yakni sifat Allah uluhiyah. Apa perbedaan? Tadi ditafsirkan oleh Ustaz Miftah Zainuddin. Ya, makna daripada qul a'udzu birabbin nas, birabbin nas ay bi khaliqin nas. Dalam tafsir Sofatut Tafasir, ya, qul a'udzu bi khaliqin nas wa murabbihim wa mudabbirihim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah yang menciptakan manusia, yang mengurus manusia, dan yang menjaga manusia. Ini suatu pemahaman akan ketauhidan rububiyah. Kita harus meyakini kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang menjaga. Lalu yang kedua, Malikin Nas. Malikin Nas itu, ya, yakni Maliki Jami'il Insan, yang menguasai, yang merajai semua kerajaan yang ada di muka bumi. Karena Allah sebagai raja yang menguasai semua makhluknya,
maka Allah yang menentukan keputusannya kepada hamba. Karena itulah Allah yang memberikan rizki, Allah yang menjadikan manusia kaya, Allah yang menjadikan manusia itu miskin. Ya, Allah yang memuliakan manusia, bahkan yang menghinakan manusia. Dan terakhir adalah ilahi. Apa maknanya ilahi nas itu? Maknanya adalah bahwa saya tidak ada sembahan lain, la ma'budu illallah. Apa kaitannya tauhid dengan doa? Kalau kita berdoa, maka hati kita ini harus meyakini bahwa segala apa yang terjadi di muka bumi ini itu sudah diurus sama Allah. Ketika kita berdoa, kita meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan ketika kita berdoa, kita harus iringi dengan sikap yang rendah hati, rendah diri. Kita menjadikan diri kita ini terus istiqomah dalam ibadah. Jangan kita doa kepada Allah tapi kita malas ibadah. Kita doa kepada Allah tapi tidak yakin sama Allah. Ketauhidannya tidak muncul ketika berdoa. Makanya bukan berarti doa kita tidak dikabulkan. Doanya cuma baru diri bisa. Tapi kalau kita pengen doa dikabulkan, maka harus diiringi dengan ketauhidan rububiyah, ketauhidan daripada uluhiyah, dan ketauhidan daripada uluhiyah. Nah, ini kalau para ulama salafus saleh, para aulia Allah, para alim ulama, doanya mah barangkali ya bacanya mah nggak sampai keras-keras, nggak teriak-teriak. Tapi kenapa kau cuma berkata Allahumma, ya kan? Allah Taala hikmah dan Rasulullah Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Itu kadang-kadang kalau kita datang itu ulama-ulama sepuh, kiai-kiai yang alim, yang wali Allah itu doanya begitu aja. Tapi ini bukan doanya, bukan lisannya, bagaimana memiliki itikadnya yang kuat pada Allah. Makanya ya doa-doa mereka kebanyakan kabul. Ya, disinilah kita penting memiliki kekuatan akidah, memiliki kekuatan ibadah ketika kita berdoa kepada Allah sebagai penutup Islamnya. Nah, itu muncul sendiri Ustaz. Nangis apa itu muncul karena daripada yaitu kekuatan daripada akidah tadi. Ya rububiyah, uluhiyah dan bagaimana hadis. Ketika surah Al-Fatihah itu dibuka dengan doa, ya kan? Ihdinas shiratal mustaqim, maka surah ini Al-Qur'an itu dengan doa. Ini dalam kitab tafsir dikatakan sebagai isyarat bahwa hidup ini jangan lepas daripada doa. Segala urusan kita apapun, urusan dunia, urusan akhirat, maka jangan sampai lepas daripada doa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kekuatan ilmu kepada kita, kekuatan yang istiqomah dalam jalannya. Insya Allah kita semuanya, ya kalau wafat dalam istiqomah. Ini saya yang saya sampaikan, yang maaf dari kesalahan. Ada nama baik majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.